Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas 11 IPA 5 yang beranggotakan Silvi, Sabrina Dwi Salsabila, Intan Nuraini, Janul Asikin, Sutan Jaya. Halo guys, pada hari ini kita akan melakukan percobaan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang bisa kita lakukan di rumah karena menggunakan bahan-bahan yang sederhana dan gampang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Yuk mari kita simak videonya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan melakukan 3 praktikum, tapi sebelum kita melakukannya, kalian harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan laju reaksi. Jadi laju reaksi adalah perubahan konsentrasi, reaktan atau produk dalam satuan waktu. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di antaranya suhu, luas permukaan bidang, sentuh, dan katalis. Pada percobaan kali ini kita akan melihat 3 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu, luas permukaan bidang, sentuh, juga konsentrasi. Langsung saja kita ke videonya. Untuk melakukan percobaan, kita memerlukan alat dan bahan, di antaranya praktikum yang pertama kita akan melihat pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Dalam praktikum ini, kita menggunakan alat dan bahan diantaranya gelas kimia, air dingin, air panas, dan adem sari. Langkah kerjanya adalah masukkan 100 ml air dingin ke dalam gelas kimia A dan 100 ml air panas ke dalam gelas kimia B. Masukkan secara bersamaan adem sari ke dalam gelas kimia E dan gelas kimia B. Kemudian, kita amati reaksi yang terjadi. Jika adem sari sudah tidak bereaksi, di mana bisa kita lihat dengan tidak adanya gelembung-gelembung gas itu, artinya adem sari sudah tidak bereaksi. Hasil pengamatan bisa kita simpulkan bahwa adem sari yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat larut dibandingkan air dingin. Lanjut ke percobaan kedua, pengaruh luas permukaan bidang sentuh pada laju reaksi. Di praktikum kedua kita akan membutuhkan alat dan bahan diantaranya gelas kimia jespul yang utuh, jespul yang dihaluskan, dan air. Langkah kerjanya adalah sama seperti praktikum pertama. Kita masukkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas kimia dan B, lalu masukkan secara bersama-sama jespul yang utuh ke dalam gelas kimia A dan jespul yang sudah dihaluskan ke dalam gelas kimia B, dan kita amati reaksi yang terjadi. Hasil pengamatannya adalah jespul yang dihaluskan, luas permukaan bidang sentuh lebih luas, lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan jespul yang masih utuh. Lanjut ke percobaan yang ketiga, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Dalam percobaan yang ketiga ini, kita membutuhkan alat dan bahan diantaranya Erlenmeyer, soda kue cuka balon, dan sendok. Langkah kerjanya adalah masukkan 100 ml cuka ke dalam masing-masing Erlenmeyer A dan B. Masukkan 1/2 sendok soda kue ke dalam balon pink dan 1 sendok soda kue ke dalam balon merah. Masukkan masing-masing balon ke dalam Erlenmeyer yang kita ganti dengan botol aqua. Hasil pengamatannya adalah balon dengan konsentrasinya lebih banyak
ukurannya lebih besar. Dari ketiga percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa 1. Suhu yang mempengaruhi laju reaksi, semakin tinggi suhu, maka energi kinetiknya semakin bertambah sehingga laju reaksinya semakin cepat. 2. Luas permukaan bidang sentuh mempengaruhi laju reaksi, semakin luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin besar kemungkinan terjadi tumbukan efektif, sehingga laju reaksinya semakin cepat. 3. Pengaruh konsentrasi pada laju reaksi semakin besar. Konsentrasi maka jumlah partikel yang bertumbukan semakin banyak sehingga laju reaksinya semakin cepat. Cukup sekian praktikum dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun pengucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.